Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim hadza basairul linnas wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun amma ba'du. Jamaah Masjid Nurul Iman. Betul Nurul Iman? Nurul Iman. Rahimakumullah. Mula pertama kita bersyukur pada malam hari ini bisa ketemu kembali. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan sedikit yang kami sampaikan pada Sabtu 2 minggu yang lalu. Yang lalu kami sampaikan serba sedikit mengenai perjalanan hidup ini. Kita sudah mengalami hidup di alam rahim kurang lebih 9 bulan untuk menyiapkan hidup kita di dunia. Ya kira-kira rata-rata usia orang Indonesia itu 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Yang 9 bulan di alam rahim menentukan hidup kita di dunia ini. Yang hidup kita di dunia ini menentukan hidup di alam akhirat. Yang di alam akhirat itu kholidina fiha abada, yang selama-lamanya. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan di berbagai macam ayat, berbagai macam surat tentang penyesalan. Mulai penyesalan ketika menjelang sakharatul maut datang, penyesalan ketika di alam kubur, penyesalan ketika yaumil qiyamah, penyesalan ketika yaumil ba'ats, apalagi penyesalan ketika yaumil mizan, yaumil hisab. Disebutkan di surat An-Nur 20, 21 sampai 24 itu. Ketika kulit kita bercerita sedetil-detilnya apapun yang kita perbuat di dunia ini. Kemudian protes, kenapa kulit kamu bisa ngomong? Kulit menjawab, Allah yang mentakdirkan untuk bisa bicara. Tangan juga bicara. Kemudian mulutnya dikunci. Kenapa sekarang orang hidup di dunia yang sangat sebentar? Untuk hitung-hitungannya mungkin kalau usia 70 tahun itu tidak ada 1,5 jamnya besok di akhirat. Tapi mengapa orang merasa aman ketika berbuat curang enggak terbongkar oleh bagian yang berwajib? Bahkan banyak orang memuji-muji, hebat sekali ya dia. Itu berbuat curang terus menerus enggak pernah terbongkar itu. Bertahun-tahun, puluhan tahun enggak pernah terbongkar. Jangan merasa aman. Itu hakikatnya Allah memberikan tenggang. Kalau terus berbuat jahat, sebetulnya hanya mengekalkan, memperberat siksa neraka. Jadi orang sekarang boleh percaya, boleh tidak, karena faman sa'a fal yu'min, faman sa'a fal yakfur. Tapi yang difirman Allah pasti terjadi. Kenapa sekarang kebanyakan orang sekedar glamor hidup duniawi, melupakan hidup yang sebenarnya besok di alam akhirat. Kemudian ketika ajal datang baru menyesal. Terus menerus demi penyesalan. Semuanya sudah tidak ada gunanya sama sekali. Maka sering kami sampaikan,
Untuk mengatasi itu ada teori namanya teori selesai sebelum dimulai. Hidup di akhirat sama sekali belum kita mulai sekarang ini, tapi harus sudah tuntas selesai 100%. Tidak bisa ditunda-tunda. Begitu ajal datang, nggak ada kesempatan lagi beramal. Sepenuhnya ditentukan oleh iman dan amal soleh kita. Bahwa amal jariah mungkin usia biologis kita di dunia sebentar, tapi usia pahalanya bisa beribu-ribu tahun kalau itu amal jariah. Seperti yang diwakafkan, yang dijariahkan oleh Abdurrahman bin Auf misalnya, Utsman bin Affan misalnya. Itu sudah ribuan tahun, tapi terus ngalir pahalanya. Itu amal jariah Fatimah Al-Fihli, mendirikan Jami' Qarawiyyin di ibu kota Maroko namanya Fes, sebelum dijajah oleh Perancis pada tahun 859. Sampai sekarang masih menjadi perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi yang hebat di dunia dalam studi Islam. Mengalir pahala terus. Imam Nawawi kalau dari segi usia hidup di dunia, usia fisiknya, usia biologisnya beda sekitar 45 tahun. Tapi usia pahalanya, karena banyaknya nulis kitab. Tadi saya lihat ada kitab Riyadhus Shalihin yang diterjemahkan ke berbagai macam bahasa di dunia. Itu berapa miliar yang mengambil manfaat dari itu. Itu beribu-ribu tahun. Usia Imam Nawawi sangat sebentar, tapi usia pahalanya beribu-ribu tahun. Kita belum tahu sampai kapan nanti akan terus mengalirkan pahala. Demikian pula Imam Ghazali. Usia hidupnya mungkin sekitar 50-52 tahun, tapi karyanya luar biasa banyaknya. Ya, misalnya ada kitab Ipisung dalam Islam, namanya kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Itu biasanya dipahami pada program-program doktor studi Islam. Itu menjadi kunci pengembangan ilmu dalam Islam. Kitab Ihya Ulumuddin, banyak kitab yang lain. Walaupun Imam Ghazali sudah wafat tahun 1111 Miladiyah, tapi pahalanya ngalir terus menerus. Ini ilmuwan-ilmuwan, ulama, para salaf-salaf yang ngerti makna hidup ini. Memang sedikit orang sekarang yang betul-betul memahami makna hidup ini. Sebagian besar terhipnotis oleh glamor duniawi, terlupakan hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di alam akhirat. Untuk itu mari sama-sama kita ingat-ingat, namanya teori selesai sebelum dimulai. Hidup di alam kubur belum kita mulai, kita masih sholat jamaah di masjid ini. Hidup di yaumil ba'ats besok, dikumpulkan di mahsyar, belum kita mulai, masih jauh. Yaumil mizan, yaumil hisab, nanti hanya ada dua kelompok. Satu kelompok yang kitabnya isinya itu kejelekan semua, walaupun kan berbuat baik yang banyak, tapi tanpa iman, itu amalnya seperti fata morgana, atau seperti debu di atas batu licin kena air hujan. Itu kebanyakan menyesal luar biasa. Orang yang merasa beramal sebanyak mungkin, tapi ternyata muspro semua. Kenapa? Karena nggak beres imannya. Itu namanya kitabnya Sijin.
Nerima kitab yaumil mizan, yang hisab serba muram, susah dihadapkan ke neraka. Sebaliknya orang yang imannya beres, amalnya beres, nama kitabnya Illiyun. Nerima kitab dengan gembira ria, senang, tentram, dibukakan surga, surga didekatkan. Apapun yang diinginkan tersedia di itu, dan kholidina fiha abada. Yang betul-betul aneh bin ajaib. Betapa banyak ayat Quran menginformasikan bahwa hidup yang sebenarnya hidup besok di alam akhirat. Tetap nggak iman, nggak mau menyiapkan secara maksimal hidup di akhirat. Masih ala kadarnya, masih sesempatnya, masih selonggarnya. Kalau Allah berfirman, hadza basairul linnas, hudan wa nurun yuqinun. Al-Qur'an ini pedoman hidup untuk manusia. Pedoman hidup di dunia ini. Tapi orang merasa biasa-biasa saja, nggak ngerti cara hidup di dunia menurut Allah dan Rasul. Tapi kalau misalnya kerja, kehilangan momentum berapa jam, kehilangan berapa juta, merasa ruginya luar biasa. Tapi kalau rugi nggak mendapatkan surga di akhirat, merasa tenang-tenang saja. Ini karena tidak begitu meyakini kebenaran Al-Quran. Walaupun Allah mewajibkan, innalladzi faradha 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah memfardukan. Namanya fardu datangnya dari yang lebih tinggi kepada yang rendah, dari khaliq kepada makhluk. Itu memfardukan, mewajibkan. Allah memfardukan, Allah mewajibkan atas kamu Quran. Tapi kenapa hidup ini nggak punya target? Kita paham Quran ini dalam waktu berapa tahun ke depan. Sampai kalau orang jadi dosen nggak segera jadi guru besar, bingung punya target. Yang lain sudah guru besar, kenapa belum guru besar? Merasa rugi. Tapi kalau nggak paham Quran, berarti nggak paham cara hidup di dunia, itu tenang-tenang saja. Sampai menjelang ajal tetap nggak ngerti cara hidup di dunia. Terus besok di akhiratnya gimana? Cara hidup aja nggak ngerti gitu. Nah ini yang kurang diyakini, kurang disadari. Maka itu perlunya kita ngerti yang namanya teori selesai sebelum dimulai. Maka beberapa tahun terakhir kami berusaha mendampingi, membersamai bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Quran Purwomartani. Tiap pagi dari subuh sampai suruh itu sudah selesai 20 juz tiap pagi. Yang sore harinya di Gedung Kalam, di sebelah timur kantor kelurahan. Masjidnya sebelah barat lapangan, gedungnya di timur lapangan. Yang di gedung sore hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Kami berusaha membersamai, mendampingi. Barangkali ada di antara yang ingin mengetahui cara hidup di dunia, biar nggak menyesal besok di alam akhiratnya. Demikian jamaah rahimahullah, karena kultum nggak boleh lama-lama. Ya, semoga ada kesempatan kemudian kesempatan. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Semoga Allah senantiasa membuka hidayah pintu kepada kita semua. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga bulan Ramadan tahun ini betul menjadi tonggak berjasa untuk menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.